Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Di antara para ulama itu ada yang mensyaratkan bahwa tayamum itu harus masuk waktu sholat. Inilah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik. Dan juga ada yang tidak mensyaratkannya. Dan inilah pendapat Imam Abu Hanifah, ulama-ulama dari mazhab Zahiri, dan Ibnu Sya'ban, salah seorang murid dari Imam Malik. Akar perbedaan pendapat mereka ini adalah persoalan apakah secara lahiriah pengertian ayat tentang wudhu itu menuntut larangan melakukan tayamum dan wudhu sebelum masuk waktu sholat. Hal itu berdasarkan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melakukan sholat. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi, wudhu dan tayamum harus dilakukan setelah tiba waktunya sholat. Ini artinya bahwa hukum wudhu dan tayamum sama dengan hukum sholat, yaitu sama-sama harus sudah masuk waktu. Demikian pula syarat sahnya wudhu dan tayamum harus sudah masuk waktu. Tetapi syariat memang memberi kedudukan yang istimewa pada wudhu. Jadi masalah tayamum tetap kepada aslinya. Atau mungkin secara lahiriah ayat di atas tidak mewajibkan seperti itu. Konkretnya bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengerjakan sholat, itu adalah hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat. Di samping itu, kalau tidak ada kalimat yang dibuang, maka pengertiannya tidak lain adalah bahwa wudhu dan tayamum harus dilakukan ketika ada kewajiban melakukan sholat. Ini bukan berarti bahwa wudhu tidak sah jika dilakukan sebelum masuk waktu sholat, kecuali kalau wudhu dengan tayamum disamakan dengan sholat. Oleh sebab itu, lebih tepat kalau dikatakan bahwa akar perbedaan pendapat ialah karena menganalogikan tayamum dengan sholat. Tetapi hal ini dianggap lemah. Yang lebih tepat ialah tayamum dikiaskan dengan wudhu. Cermati dengan seksama masalah ini. Pendapat bahwa masuk waktu sholat sebagai syarat sahnya tayamum dan bahwa tayamum sebagai ibadah yang berlaku sementara adalah pendapat yang lemah. Sebab menentukan waktu dalam ibadah harus berdasarkan dalil syariat. Soal penentuan waktu bisa diterima kalau didasarkan pada kemungkinan ditemukannya air sebelum masuk waktu sholat. Kalau begitu, tayamum bukan ibadah yang bersifat sementara, tetapi harus berangkat dari seseorang yang dapat dinyatakan bahwa ia tidak menemukan air setelah masuk waktu sholat. Sebab sepanjang waktu sholat belum tiba, tetap ada kemungkinan belakangan masih ditemukan air. Itulah sebabnya terjadi perselisihan tentang kapan seseorang harus bertayamum. Apakah pada awal atau pada pertengahan atau pada akhir waktu. Tetapi di sini ada situasi-situasi yang bisa diketahui secara pasti bahwa seseorang belakangan tetap tidak menemukan air sebelum masuk waktu sholat. Atau bisa terjadi sebaliknya, yakni belakangan ia menemukan air. Misalkan belakangan ditemukan air, maka yang harus ia lakukan adalah membatalkan tayamum saja, bukan menghalangi keabsahannya. Dan hal itu mungkin saja terjadi pada waktu itu maupun sesudahnya. Jadi, kenapa hukum tayamum sebelum masuk waktu sholat berbeda dengan pada waktunya? Yang dimaksud oleh Ibnu Rus adalah kenapa tayamum tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Sebaliknya, setelah masuk waktu sholat, tayamum baru boleh dilakukan. Jadi, semua pendapat tersebut tidak bisa diterima kecuali berdasarkan dalil naqli. Konsekuensinya, berdasarkan hal ini, tayamum hanya boleh dilakukan pada akhir waktu sholat. Coba renungkan masalah ini. Wallahu a'lam bishawab.